Dan ada water heaternya juga. Jadi nanti kalau kalian nginep di sini untuk menggunakan water heater atau air hangat, tinggal buka keran yang shower ini. Juga ada kulkas. Kulkasnya satu pintu, ya. Jadi nggak kecil banget, juga nggak besar banget. Ini dia penginapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di seputar Dieng, channel orang Dieng asli. Kembali lagi kita review penginapan. Ini adalah yang kedua kalinya kita review penginapan ini, karena awalnya kita nggak dapat fasilitas yang lengkap, dan saat ini fasilitas sudah lebih lengkap dari sebelumnya. Lokasinya nanti kita akan masuk ke sebelah sana. Jadi kita ada persis di pinggir jalan raya yang dekat sekali dengan kawasan wisata Candi Arjuna dan tempat-tempat lainnya. Bisa dibilang ini adalah pusatnya Dieng ya. Jadi buat kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebelum kita lanjut. Dan setelah itu, oke, kita lanjut untuk review penginapannya. Jadi nanti teman-teman kalau yang datang dari arah Wonosobo bisa ngambil gang sebelah kanan ini sebelum Candi Arjuna, dan kalau yang dari arah Banjarnegara bisa ke arah kiri, yaitu namanya jalan atau Gang Pandawa. Sekali lagi, Gang Pandawa. Kemudian dari Gang Pandawa atau jalan raya masuk sekitar 10 meter, dan ini dia penginapannya. Sekali lagi sebelum kita lanjut review dalamnya, jangan lupa buat kalian yang baru gabung dan yang sudah gabung tapi belum like, share, komen, dan subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, tentunya kita akan bahas satu persatu. Pertama yaitu parkiran, dimana parkiran ini adalah merupakan fasilitas yang salah satunya yang paling dicari, mengingat sekarang banyak yang family atau private gitu membawa kendaraan, jadi memerlukan sekali parkiran yang cukup luas tentunya dan pastinya aman. Nah, di Sampai Dieng ini parkiran luas karena vilanya kecil, jadi parkiran idealnya itu muat satu kendaraan atau maksimal 2. Dan kalau aman, jangan tanya, aman sekali karena sudah dilengkapi dengan CCTV atau kamera keamanan. Nah, sampai sini di parkiran ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita jawab satu persatu. Mungkin itu untuk parkiran ya. Jadi kesimpulan di parkiran Villa Sampai Dieng ini cukup luas, bisa menampung 1 sampai dengan 2 kendaraan dan aman serta mudah masuknya. Lanjut kita akan review dalamnya. Ini adalah dalamnya. Jadi seperti yang kita lihat tadi dari luar, Villa Sampai Dieng ini ada 2 lantai, dan pastinya kalau kita masuk itu pertama di lantai pertama, di lantai bawah atau lantai 1. Nah, ini kita ada di lantai 1. Lantai 1 ini kita bahas ya. Lantai 1 ini kita nanti akan ketemu dengan sofa ini, atau lebih ya bisa dikatakan ini ruang tamu atau ruang santai, atau lebih enak lagi kita sebut dengan ruang keluarga. Dimana di ruang keluarga ini sudah dilengkapi dengan sofa estetik ini, kemudian juga ada meja makan lengkap dengan kompornya. Jadi kalau kalian mau masak apa itu bisa kita coba ya. Nah, itu bisa masuk karena itu api, jadi kita matikan biar nggak panas. Selain ada sofa, kemudian ada dapur, juga meja makan, juga ada kulkas. Kulkasnya satu pintu ya.
Jadi nggak kecil banget juga nggak besar banget, sedengan ya, mantap. Kemudian di lantai pertama ini juga ada ini apa namanya, nggak tahu. Ada wastafel ini buat kalian nyuci-nyuci ya. Kemudian ada free air galon ya, bukan isi ulang, tenang aja. Ada alat masak ini lengkap, ada magicom, jadi kalian kalau mau bikin nasi bisa walaupun kecil. Kemudian ada panci-panci gitu, ada ulekan juga, dan alat-alat lainnya juga ada. Kemudian untuk alat makan di sini ada apa ini namanya, mangkok, kemudian piring, minum, gelas, sendok, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang di sini itu lengkap fasilitasnya, yaitu ada di ruang keluarga ini ada sofanya, ada dapurnya, ada meja makannya, ada kulkasnya, kemudian ada alat makan, alat masak, semuanya ada. Dan di lantai pertama ini juga yaitu terletak kamar mandinya. Jadi kita tiba di kamar mandi. Kamar mandinya seperti ini, bersih, dan ada water heaternya juga. Jadi nanti kalau kalian nginep di sini untuk menggunakan water heater atau air hangat, tinggal buka keran yang shower ini. Yang shower buka, ini udah nyala. Kemudian setelah nyala seperti ini, kalian bisa tunggu sekitar 2 sampai dengan 3 menit, nanti akan hangat sendiri. Dan jangan lupa setelah selesai penggunaan segera dimatikan, ngirit gas. Ngirit gas. Kemudian ada juga di sini ada sampo, ada body wash atau sabun mandi ya. Jadi lengkap, water heater ya. Jadi udah. Terus ada tisu kamar mandi juga, ada toilet bersih, toiletnya udah duduk nggak jongkok lagi. Jadi buat kalian yang punya masalah di lutut nggak usah khawatir, karena di sini toiletnya duduk bukan jongkok. Kemudian ada wastafel juga, kita buka kerannya apakah nyala. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Nih hidup. Ini air ya, bukan api. Kemudian ada hand wash atau sabun tangan juga. Cermin juga ada nih, kalau kalian mau nyermin bisa, biar makin cakep kelihatannya. Oke. Nah ini ada di lantai pertama. Kalau untuk view mungkin nggak ada, tapi dari sini juga bisa agak-agak outdoor gitu ya, karena ada tanaman bambu di luar kamar mandi ini. Dan untuk keamanan di sini juga dilengkapi dengan exhaust gitu ya, jadi biar uapnya itu bisa keluar. Jadi kesimpulannya, di lantai pertama ini ada ruang keluarga, atau lantai pertama di Villa Sampedieng ini ada ruang keluarga yang sudah dilengkapi dengan sofa, kemudian ada meja makan, ada kulkas juga, ada tempat nyuci piring, nyuci apa dan masak, kemudian ada kitchen set juga kecil mini ya. Dan di lantai bawah ini juga terletak kamar mandinya. Kamar mandi sendiri udah dilengkapi dengan toilet duduk, tisu toilet, wastafel, water heater atau air hangat, kemudian sampo, sabun mandi, dan tentunya handuk. Ya, ini adalah kamar mandinya. Di lantai pertama sampai sejauh ini ada pertanyaan? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab satu per satu. Oke, kita akan lanjut review di lantai yang kedua. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana ya. Tentunya untuk menuju ke lantai kedua kita harus naik, karena tadi kita di bawah. Jadi kalau mau naik harus melewati tangga. Tangganya juga safety, aman.
Dan ini adalah lantai kedua. Di sini telah terletak tempat tidur. Tempat tidur di sini ada 2. Ada 1 dan 2. Kemudian ada tambahan atau extra bed 1. Jadi kapasitas ideal di tempat tidur ini, misalkan ini diisi 2 karena ukuran 160, kemudian itu sebelahnya juga diisi 2 160, yang ini diisi 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 5 orang idealnya. Tapi maksimal 6 atau 7 masih bisa masuk sih. Kalau 7 berarti yang ini diisi 3 1 gitu. Selain di lantai kedua ini ada tempat tidur, di lantai 2 atau di tempat tidurnya sendiri itu sudah dilengkapi dengan fasilitas TV. Itu udah cukup gede, itu kurang lebih 40 inch gitu ya. Jadi udah gede, udah berapa kalau HP itu udah berapa. Ya. Kemudian ada tanaman-tanaman juga khas-khas gitu buat adem-adem menghijau gitu. Dan di sini tentunya bukan outdoor tapi udah mirip outdoor, semi outdoor. Jadi di atas sana udah pakai seng transparan, jadi nggak usah takut kegelapan dan pengap karena di sini udah ada ventilasi khusus gitu ya. Bahkan siang seperti ini udah kayak di luar aja, itu cerah sekali ya. Dan itu ada tulisan Sampai Dieng. Coba kita nyalakan lampunya Sampai Dieng. Wih. Nah, itu adalah Sampai Dieng. Dan jangan lupa juga kalau di Sampai Dieng ini juga sudah dilengkapi dengan WiFi. Jadi kalau kalian mau long stay di sini karena ada kerjaan juga, jangan khawatir. Paket internet kalian atau paket data internet kalian nggak akan terkuras karena di sini sudah dilengkapi dengan WiFi gratis yang cukup kencang gitu ya. Jadi mau bawa laptop atau HP, oke, nggak apa-apa. Karena di Sampai Dieng sudah dilengkapi dengan WiFi. Dan TV-nya juga udah smart, udah kayak TV Google gitu, Android TV ya. Oke. Dan hangat sekali ya. Jadi hangat siang ini. Kalau siang maksudnya, kalau siang di Villa Sampai Dieng ini cukup hangat karena memang atasnya itu pakai seng. Kalau kita lihat dari luar ya, jadi hangat gitu ya, nggak usah takut kedinginan kalau di Dieng. Begitupun malam ya nggak terlalu dingin. Kalau untuk bangunannya sendiri estetik banget ya. Jadi ornamen di sini hampir mayoritas menggunakan kayu. Jadi kalau misalkan kita presentasi 100% itu yang non kayu atau batu itu paling sekitar 10%, bahkan kurang dari 10, dan selebihnya itu pakai kayu. Ini kayu dan semua di sekeliling kita ini pakai kayu. Makanya walaupun Dieng memiliki suhu yang cukup dingin, tapi di Villa Sampai Dieng ini nggak bakal kedinginan karena ornamennya udah pakai kayu gitu. Dan ini adalah semi outdoor, jadi di atas sana udah pakai seng transparan, nggak takut kegelapan. Kalian nggak usah perlu takut kegelapan karena di sini meskipun siang seperti ini gitu atau malam itu tetap akan terasa cerah alias padang begitulah ya. Dan ada cermin juga, kembali lagi ada cermin. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan keluar bisa nyermin dulu di sini ya, bisa make upan dulu di sini sebelum nanti keluar. Ada tanaman hijau-hijauan juga, ini buat adem-adem gitu ya, keren. Dan kasurnya, oke, kasurnya juga empuk, spring bed tapi bukan yang pakai pir gitu ya, jadi enak di badan buat tidur, buat istirahat. Jadi kalau ini namanya adalah hanger dan ada korden juga biar kelihatan lebih privacy. Dan kita akan coba lihat luarnya seperti apa. Wow, ini adalah suasana di luar Villa Sampai Dieng.
Oke, jadi kalau kalian parkir itu kelihatan dari villanya ya, nggak usah khawatir. Dan ini adalah suasana di sekeliling Villa Sampai Dieng. Jadi buat kalian, kalau misalkan kalau kalian nyari villa dengan view indah, Sampai Dieng nggak begitu menjanjikan ya. Tapi kalau kalian nyari penginapannya nyaman, strategis, dan fasilitas lengkap, Villa Sampai Dieng adalah salah satu pilihan yang tepat. Karena di Villa Sampai Dieng ini sudah dilengkapi dengan parkir yang cukup luas, kemudian ada dapur, ada alat masak, alat makan, bahkan magicom dan kulkas juga tersedia. Kemudian untuk kamar mandinya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam, air hangat atau water heater, ada sabun, ada shampoo gitu ya. Dan untuk kamarnya ada 2 bed, masing-masing bed ukuran 160, itu ada 2, kemudian ada 1 extra bed. Itu jadi sekali lagi kalau kalian nyari penginapan yang strategis ya, kemudian fasilitas lengkap, nyaman, Villa Sampai Dieng merupakan pilihan yang tepat. Kenapa tidak? Karena dari Villa Sampai Dieng ini untuk menuju ke kawasan destinasi-destinasi wisata itu cukup dekat. Bahkan kalau ke Candi Arjuna itu cukup dengan berjalan kaki aja udah sampai. Oke, kita masuk lagi. Nah, untuk harga 1 malam di Villa Sampai Dieng ini karena sering berubah-ubah, dan untuk mengatur ritme penjualan serta harga jadi saya nggak bisa langsung nyebutin harga di sini. Kalau kalian ingin tahu lebih detail, lebih jelas harga dan fasilitasnya, itu nanti kalian bisa hubungi nomor yang kita taruh nanti di deskripsi. Nanti kalian bisa telepon, WA, chat, nanya apapun di sana gratis. Malah bonus hehehe, bonus senyum. Jadi mungkin itu ya fasilitas atau Villa Sampai Dieng. Sedikit review Villa Sampai Dieng. Yang kesimpulannya adalah Villa Sampai Dieng ini berada di pusat Dieng. Sangat strategis karena dekat dengan destinasi-destinasi wisata. Yang paling dekat dengan Candi Arjuna. Dari Villa Sampai Dieng ke Candi Arjuna kurang lebih hanya 250 meter, yang itu artinya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kemudian fasilitas yang ada di Villa Sampai Dieng ini, pertama parkiran. Cukup luas, bisa menampung 1 sampai dengan kendaraan. Dan sudah dilengkapi dengan kamera keamanan. Kemudian ada fasilitas dalamnya, ada kamar mandi dalam, water heater, sabun, sampo, dapur, alat masak, alat makan, semuanya lengkap. Dan jumlah bednya ada 2, masing-masing bed 160 ukurannya, dan 1 tambahan bed ukuran 80. Dan juga udah free wifi. Jadi kalau kalian libur di Dieng, jangan lupa menginap di Villa Sampai Dieng. Mau lama, seberapa lama pun menginap, sangat direkomendasikan. Dan mungkin itu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton vlog seputar Dieng ini, khususnya di penginapan Villa Sampai Dieng. Semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa sekali lagi dukung channel seputar Dieng dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.